City Lapangan Kemayoran. Kelompok kami terdiri dari Dixon Gabrian dan Satria Nugroho dan saya Munasya Tantarata. Judul yang kami beri adalah Tantangan Smart City dalam Mendukung Ketahanan Nasional, Geopolitik, dan Cinta Tanah Air Indonesia. Dengan latar belakang, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu untuk daftar isinya. Ada latar belakang, kemudian ada lokasi studi lapangannya, wawancara narasumber, dan rangkuman wawancara. Untuk latar belakang, yang pertama, peran Smart City dalam pembangunan nasional. Smart City ini didasarkan dari 6 pilar. Yang pertama adalah Smart Governance, kemudian Smart Economy, kemudian Smart Environment, kemudian Smart Living, Smart Mobility, dan Smart Society. Kemudian yang kedua adalah Smart City dan penguatan ketahanan nasional di era digital, dan di dalam dampak Smart City terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Smart City juga sebagai instrumen geopolitik dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membangun Smart City yang berkelanjutan. Selanjutnya, kami telah melakukan lokasi studi lapangan di 4 tempat. Jadi Smart City ini kan fokus utamanya bukan hanya di dalam transportasi ya, tapi ada banyak sebagaimana 6 pilar tadi yang telah saya jelaskan. Jadi yang pertama kami telah melakukan wawancara di Menara Madiun 1, kemudian Mabes TNI AU di Jakarta Smart City dan stasiun MRT Blok Indonesia. Kemudian wawancara narasumber yang pertama dengan pihak Smart City Balai Kota dengan Bapak Hamdi sebagai manajer divisi pengembangan, dan itu dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Maret. Kemudian selanjutnya kami juga telah melakukan wawancara dengan staf Bank Mandiri yaitu Oktaviani pada hari Selasa tanggal 11 Maret. Dan yang terakhir kami telah melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Olimo sebagai Pamen Sahri Kasau Bidok Jemen di Mabes TNI AU pada hari Senin tanggal 24 Maret. Ya, selanjutnya adalah rangkuman wawancara. Yang pertama itu peran teknologi Smart City dalam keamanan nasional. Yang kedua ada tantangan implementasi Smart City. Yang ketiga ada inovasi dan partisipasi masyarakat. Yang keempat manfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir ada pemerataan dan masa depan. Oke, yang pertama ini peran teknologi Smart City dalam keamanan nasional. Smart City memperkuat pertahanan negara lewat teknologi canggih atau cyber security atau IoT. Selanjutnya ada Smart City meningkatkan posisi geopolitik Indonesia di kawasan regional melalui teknologi canggih dalam pertahanan dan layanan publik. Dan yang terakhir ada Smart City mempercepat respons terhadap ancaman terdiri dari bencana, kekerasan, dan kecelakaan. Yang kedua ada tantangan implementasi. Yang pertama ini tantangan utamanya adalah keterbatasan teknologi dan kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian yang sesuai. Dan selanjutnya ada SDM dan infrastruktur teknologi belum merata, terutama di daerah yang belum berkembang. Selanjutnya ada kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dan edukasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat dan menggunakan fasilitas Smart City dengan baik. Yang ketiga ada inovasi dan partisipasi masyarakat. Yang pertama ini inovasi pengembangan UI atau UX berbasis inklusivitas yang memerlukan edukasi yang lebih lanjut. Selanjutnya ada masyarakat memiliki peran kritis dalam menyumbang dan berkontribusi untuk kemajuan dan penerapan Smart City, seperti melalui aplikasi Wazir yang memungkinkan laporan kondisi lalu lintas secara real time. Dan yang terakhir ada fitur lapang boas di aplikasi Daki, merupakan contoh nyata bagaimana teknologi dalam e-government dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Untuk yang pembahasan depan adalah manfaat bagi masyarakat. Di sini Smart City memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang pertama yaitu kemudahan akses layanan publik seperti MRT, LRT, dan Transjakarta yang meningkatkan mobilitas masyarakat, sehingga masyarakat untuk berpergian itu sudah menjadi lebih gampang. Yang kedua ada pemantauan melalui CCTV dan IoT yang membantu meningkatkan keamanan dan menurunkan tingkat kejahatan. Yang ketiga ada pelayanan administrasi yang menjadi lebih cepat dan dapat diakses secara online tanpa antri panjang. Dan yang terakhir yaitu sistem pembayaran digital mendukung perkembangan ekonomi dan transaksi
Dan yang kedua, diperlukan kerjasama antara akademisi komunitas dan pemerintah daerah untuk pengembangan berbasis data. Ketiga, desain terbuka, inklusif dan berbasis kebutuhan nyata dan bukan hanya sekedar untuk estetika saja. Yang keempat, ada implementasi standar internasional seperti WCAG agar aplikasi lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, penerapan seperti itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berfungsi untuk meningkatkan layanan publik dan memperkuat rasa cinta tanah air. Kesimpulannya, Smart City merupakan konsep kota cerdas yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sebagai alat untuk pemersatu bangsa. Yang kedua, Smart City membutuhkan kolaborasi antar pemerintah, perusahaan swasta, serta masyarakat dengan fokus pada inovasi berkelanjutan, keamanan data, dan inklusivitas. Yang terakhir yaitu perlunya pemerataan infrastruktur digital dan implementasi Smart City bukan hanya di kota-kota besar, tapi ke seluruh kota-kota di seluruh Indonesia, terutama kota berkembang. Sekian presentasi dari kami.